Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Angkatlah tilammu. Angkatlah tilammu. Maksudnya apa, Pak? Angkatlah tilammu. Oke. Ya, perhatikan, jangan di-skip video saya ini. Di dalam pembacaan Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, Anda bisa sambil baca ya. Alkitab Anda di situ ada kisah mengenai pria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan orang ini orang yang paling tidak bersedia dan paling tidak bersyukur dari semua orang yang disembuhkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Mengapa dikatakan demikian? Karena begini, latar belakang penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kolam yang disebut Bethesda di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Ya, berbaring di serambi-serambi di sekitar kolam ini orang-orang yang sakit, yaitu buta, timpang, dan lumpuh. Ya, tapi kemudian di sini menurut penjelasan orang-orang percaya bahwa malaikat Tuhan sewaktu-waktu akan turun dan menggoncangkan air di kolam itu. Dan siapapun yang pertama kali memasuki kolam itu setelah airnya digoncangkan akan disembuhkan dari penyakitnya. Oke, ketika Yesus melihat seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun di sini ya, ia bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tentu kalau ada orang ditanya seperti itu, kita mengharapkan pria itu menjawab, "Ya, saya mau," gitu kan, antusias ya. Tetapi pria itu justru mengajukan keluhan. "Tuhan, saya tidak memiliki siapapun untuk memasukkan saya ke dalam kolam ketika airnya mulai bergoncang. Jadi, sementara orang berjalan, saya tidak bisa mendahului orang itu untuk masuk ke kolam." Gitu kan kira-kira ya. Yesus pun menanggapi keluhan pria itu dengan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Di Yohanes 5 ayat 8, Anda bisa baca. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya atau tikarnya dan berjalan. Nah, pada akhir ayat 9 ada seseorang yang berkata, "Sekarang ini adalah hari Sabat," gitu ya. Nah, tetapi ini bukan akhir cerita itu. Seperti biasa, Yesus kan sering menyembuhkan orang pada hari Sabat dan justru menimbulkan masalah. Nah, ketika cerita berlanjut, ya, pria itu dikonfrontasi oleh orang-orang otoritas agama Yahudi yang mengatakan kepadanya bahwa karena itu hari Sabat, maka membawa tilam adalah perbuatan melanggar hukum Taurat. Karena di hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Ngangkat tilam itu tidak boleh katanya. Ya, pria itu menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang disuruh orang yang menyembuhkannya, yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengangkat tilam dan berjalan. Ketika ditanya siapa yang menyuruhnya mengangkat tilam dan berjalan, pria itu menjawab bahwa ia tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilangkan di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Tapi yang menarik di sini, Yesus kemudian bertemu dengan orang yang disembuhkannya itu di Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kemudian orang yang disembuhkan itu keluar dari Bait Allah dan mulai memberitahu penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Di ayat 14 dan 15 ya kan. Maka penguasa Yahudi mulai berusaha menganiaya Yesus karena ia telah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya kan?
Ketika Yesus memberitahu mereka bahwa ia hanya melakukan pekerjaan Bapanya, ya, para penguasa Yahudi berupaya lebih keras untuk membunuh Yesus, ya, karena ia tidak hanya melanggar hari Sabat, tapi juga menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri. Dengan demikian menjadikan dirinya setara dengan Allah. Oke? Nah, di sini yang menarik adalah kemudian kalau kita lihat, ya, bahwa kalau kesembuhan itu tergantung dari kualitas dan kuantitas iman seseorang, maka bagian ini memberikan koreksi yang sangat kuat. Kenapa? Orang yang disembuhkan Yesus di kisah ini tidak menunjukkan tanda-tanda iman sama sekali kepada Yesus. Kan selama ini kalau kita mendengar cerita Anda harus beriman untuk mendapatkan mujizat. Tapi di kisah ini orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus sama sekali tidak memiliki iman. Ya kan? Bahkan dia juga tidak berterima kasih terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya. Iya kan? Nggak bilang thank you gitu. Ya kan? Malah ketika dihadapkan dengan otoritas agama tentang yang mempersalahkan dirinya mengangkat tilam di hari Sabat, ia mengalihkan kesalahannya itu kepada orang yang menyembuhkannya. Ya. Nah, ketika ia ditanya dan kemudian dia berjumpa lagi dengan Yesus dan mengetahui namanya yaitu Yesus, ia segera memberitahu pihak yang berwenang mengenai identitas orang yang menyembuhkannya yaitu Yesus. Ya. Nah, mungkin orang ini berpikir jika dia kasih tahu nih yang menyembuhkan aku Yesus, dia akan selamat dari hukuman orang-orang ahli Taurat dan Farisi gitu ya, yang mau menghukumnya karena mengangkat tilam, karena tidak boleh bekerja di hari Sabat, ya kan? Nah, jadi yang menarik di sini adalah satu, meski pria ini tidak menunjukkan kualitas iman seperti yang sering digembar-gemborkan, kalau Anda mau mengalami mujizat, Anda harus punya iman. Tapi orang ini tidak punya iman. Ya, ini menunjukkan mujizat lebih cepat atau lebih gampang terjadi terhadap orang yang belum mengenal Yesus. Gunanya untuk apa? Supaya orang itu percaya bahwa inilah Yesus yang disebut anak Allah itu, ya kan? Kemudian orang ini juga tidak tahu berterima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkannya, ya kan? Ia bahkan apa gitu ya, seperti orang yang ogah-ogahan untuk disembuhkan, ya kan? Nah, tetapi ia melakukan beberapa syarat yang diajukan oleh Yesus untuk proses penyembuhannya. Meskipun ia tidak menunjukkan imannya, tapi ia menunjukkan apa yang Yesus minta. Nah, ini menarik ya. Apa yaitu? Satu, ya harus bangun. Dia harus bangun dulu, ya kan? Kemudian, setelah itu dia harus angkat tilam. Setelah itu dia harus berjalan. Jadi ada 3. Dia harus bangun, angkat tilam, dan berjalan. Meski orang itu tidak beriman, tapi ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka ia memperoleh kesembuhannya. Iya kan? Anda bisa baca sendiri lagi lah ayat-ayatnya. Di sini kita melihat bahwa meski di kisah ini Tuhan bisa menyembuhkan begitu saja, tapi kali ini Tuhan mengajukan sejumlah syarat yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab orang yang mau menerima mujizatnya. Tadi kan bangun, angkat tilam, dan berjalan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi refleksi kita. Yang katanya justru beriman, ya, justru beriman dan mengandalkan iman kita untuk menerima mujizat. Saya bukan berkata iman itu tidak perlu. Iman itu tetap perlu. Tetapi bukan mengagung-agungkan iman kita supaya kita bisa mendapatkan mujizat. Oke? Kita sering memohon dan memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizatnya tanpa kita harus mau melakukan hal-hal yang dia minta, yang sebenarnya sepele. Ya kan? Sebelum dia memberikan mujizatnya, apa itu hal-hal yang sepele? Perhatikan tadi, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Artinya ada bagian kita yang harus kita lakukan juga. Bukan hanya pintar berdoa, tapi kita malas gitu ya. Ya kalau Anda pintar berdoa, Anda malas melakukan segala sesuatu, ya enak banget gitu ya. Anda harus melakukan sekuat
tenaga Anda sampai Anda sudah tidak tahu lagi mau lakukan apa, ya Anda serahkan kepada Tuhan. Tapi Anda harus melakukan bagian Anda. Ayat ini jelas mengajarkan hal seperti itu. Jadi kalau kita minta mujizat supaya keluar dari kesulitan ekonomi, tapi kita malas bekerja, ya Tuhan juga tidak mau memberikan mujizatnya. Orang itu kalau dia tidak bangun, dia tidak angkat tilam, dan dia tidak mau berjalan, ya dia tidak akan sembuh. Terus-terusan saja mengharapkan air di kolam itu bergejolak dan dia bisa masuk untuk sembuh. Tapi kan sudah berapa tahun dia menunggu nggak sembuh-sembuh, ya kan? Nah, juga sering kita minta Tuhan agar karir kita menanjak di tempat kerja, supaya gaji kita terus naik. Tetapi kita menjadi pembuat masalah di tempat kerja, tidak mau melakukan bagian yang Tuhan Yesus minta. Misalnya saling menghormati sesama, mengasihi sesama, tapi mau minta karir meningkat, ya nggak bisa lah, ya kan? Nah, jadi di sini yang menjadi cerita dari, maksud saya menjadi moral cerita dari ini, satu, manusia ketika mau menerima mujizat dari Tuhan Yesus, sederhana, dia juga harus melakukan bagiannya. Kalau kita mau mundur sedikit, ternyata iman itu tidak menjadi patokan untuk mujizat itu terjadi. Contoh terhadap orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mana ada imannya? Tetapi dia mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada dia. Anda mau? Padahal orang itu kan juga tidak berterima kasih. Ya nggak apa-apa, Tuhan tetap melakukan mujizatnya, ya. Nah, di sini pria itu meski telah sembuh, tampaknya ia buta terhadap kuasa dan kehadiran Allah di dalam Yesus, dan lebih mementingkan keselamatannya dalam hal ini, ya. Dengan cara apa? Melaporkan identitas Tuhan Yesus kepada pihak yang tadi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah mengapa? Nah, ini dia. Mengapa Yesus memilih orang ini secara khusus di antara semua orang-orang cacat yang ada di kolam Bethesda? Padahal orang ini tidak berterima kasih, malah mau melaporkan Yesus, kan? Melaporkan supaya dia selamat dari tuduhan mengangkat tilam, ya kan? Nah, di sini kita melihat bahwa belas kasihan dan kuasa penyembuhan dari Yesus tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang dianggap layak, bagi mereka yang imannya besar dan yang meresponi penyembuhan dengan percaya, dengan mengikuti Yesus, pasti saya disembuhkan gitu. Dia tidak pilih kasih, ya kan? Dia tidak pilih kasih. Oke, jadi kalau Anda bilang, oh Yesus pilih kasih, memberikan prioritas kepada orang yang taat ini, tidak demikian. Ayat ini, maksud saya ayat-ayat ini menjelaskan bahwa tidak demikian. Meskipun orang ini tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus setelah dia disembuhkan, Yesus tetap melakukan mujizatnya, ya. Nah, di sini yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah mujizat adalah kedaulatan Tuhan. Kita boleh meminta Tuhan untuk melakukan mujizat atas diri kita, tapi kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat atas diri kita dengan alasan kita orang beriman atau orang suci, maka Tuhan harus memberikan mujizat bagi saya. Tidak demikian, ya kan? Kemudian diperlukan tanggung jawab atau respon dari kita yang mengaku orang percaya untuk melakukan bagian kita, ya kan? Bukan hanya pintar memohon tapi tidak mau melakukan bagian kita, ya. Nah, jadi dengan kata lain, orang percaya yang sering ngotot untuk terus memaksa Tuhan memberikan mujizat-mujizat atas dirinya, menempatkan dirinya sebagai orang yang seperti atasannya Tuhan gitu. Boleh Anda meminta, tetapi bukan ngotot terus memaksa Tuhan untuk memberikan mujizat, karena mujizat adalah kedaulatan Tuhan, ya. Orang yang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan mujizat ini itu akan kecewa bila harapannya tidak menjadi kenyataan. Oke? Orang ini akan cenderung melakukan atau permohonan mujizat gitu ya, karena
ingin masalahnya teratasi, tetapi dia tidak memperhatikan karakternya yang buruk yang harusnya juga harus diubahkan, ya. Orang-orang seperti ini hanya mengenal Tuhan sebagai pemuas nafsu kebutuhan jasmaninya saja, tapi dia tidak mau merubah kelakuannya, perilakunya yang buruk. Orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap hidup berjuang dalam kebenaran, sekalipun harapannya tidak menjadi kenyataannya. Orang seperti ini mengenal kalimat seperti ini: orang benar akan hidup oleh karena imannya. Ya, iman adalah penurutan terhadap kehendak Tuhan dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, hingga imannya teruji oleh waktu. Semoga pembahasan yang sederhana ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.